Selamat datang Desember. Lucu ya, sudah pertengahan bulan baru ucapin selamat datang Desember. Memang sengaja berdekatan dengan Natal. Karena Natal yang akan saya rayakan dan sebagian besar umat manusia merayakannya adalah hari terpenting dalam kehidupan manusia, karena pada saat itu Tuhan datang menjadi manusia. Tetapi ada juga yang tidak merayakannya karena menganggap semua hari milik Tuhan, ya tak masalah. Tapi ada juga yang merayakannya pada hari yang lain selain dari 25 Desember, ya tidak masalah, karena mereka juga percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu pernah datang. Tapi bagi yang tidak merayakannya, saya menyarankan untuk merayakannya saja. Karena Natal bukan sekedar perayaan rohani, perayaan ilahi, tapi itu merupakan salah satu bagian dari proses regenerasi ilahi. Generasi penerus atau paling tidak anak-anakmu harus tahu tentang Tuhan melalui perayaan-perayaan tersebut. Di dalam perayaan-perayaan tersebut, di dalam perayaan Natal, orang tua harus menceritakan kisah tentang Tuhan kepada anak-anak mereka, biar mereka mengenal Allah dengan benar dan mereka menjadi generasi penerus yang takut akan Allah. Biasanya dalam khotbah Natal, selain pendeta khotbah tentang kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, mereka memulainya dengan pemberitahuan akan datang Mesias yang disampaikan oleh Allah kepada manusia ketika mereka jatuh dalam dosa, yang disebut dengan keturunan perempuan. Keturunan perempuan itu adalah Mesias. Tetapi saya mau sampaikan bahwa pemberitahuan kelahiran Mesias tersebut itu rencananya sudah dilakukan jauh hari sebelum penciptaan manusia. Hebat kan Tuhan itu? Jadi rencana penebusan sudah Allah rencanakan sebelum Dia menciptakan manusia. Mari kita lihat bukti Alkitab yang menuliskan bahwa perencanaan penebusan sudah dilakukan sebelum penciptaan manusia. Dimulai dari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, hanya digunakan kata Allah bentuk tunggal, yaitu Allah. Tetapi ketika akan menciptakan manusia, Allah menggunakan kata ganti orang bentuk jamak, yaitu kita. Makanya ketika akan menciptakan manusia, Tuhan berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita, dan seterusnya. Seperti kita ketahui, kata kita bentuk jamak itu adalah Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi pada saat itu figur Yesus sudah ditetapkan untuk menjadi penebus jika manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus tetap ada di sana sebagai jaminan jika keturunan selanjutnya jatuh ke dalam dosa. Luar biasa kan Tuhan itu? Rencananya sempurna. Penetapan Yesus Kristus sebagai penebus yang tersingkap dari penggunaan kata Allah bentuk jamak, yakni kita, itu penting dilakukan, dan itu bagian dari rencana Allah yang sempurna. Karena ketika Allah akan menciptakan manusia, Dia akan memberikan kepada mereka kreativitas tanpa batas. Maksudnya, ketika manusia semakin mengasihi Allah, semakin mencintai Allah, maka akan lahir karya-karya dari kreativitas untuk memuji, memuliakan Allah dengan kreativitas dan hasil karya yang tanpa batas, yang begitu indah, begitu mengagumkan. Wow,
itu luar biasa. Tetapi sayangnya di balik kreativitas tersebut, manusia akan memilih mana baik, terbaik, dan yang sempurna kepada Allah sesuai dengan tingkat kecintaan dan kasihnya kepada Allah. Nah, di balik semua itu, manusia harus memilih, sehingga terdapat kemungkinan bahwa manusia bisa saja memilih untuk tidak memuliakan Allah. Nah, karena hal inilah makanya Allah sudah siapkan penebus. Jika mereka tidak memuliakan Allah, jika mereka jatuh dalam dosa, maka Yesus Kristus akan datang untuk menebus mereka. Tetapi jika mereka tidak jatuh dalam dosa, maka Yesus Kristus akan tetap berada di sana. Jika sewaktu-waktu keturunan manusia selanjutnya, entah keturunan yang keberapa, jatuh ke dalam dosa, maka Yesus pun akan datang untuk menebus mereka. Tuhan hebat kan? Mulia kan? Luar biasa Tuhan. Rencananya sangat sempurna. Kisah selanjutnya tentang penciptaan manusia yang ditempatkan di dalam Taman Eden. Kita semua sudah tahu akhirnya, yaitu mereka jatuh dalam dosa dan Allah datang mencari mereka dan memberitahukan akan datang seorang keturunan perempuan untuk menginjak kepala ular. Dialah Mesias yang akan menjadi penebus itu. Tetapi kenapa disebut sebagai keturunan perempuan? Sebab dia akan lahir dari perempuan. Kenapa dia akan lahir dari perempuan? Karena perempuan yang memiliki rahim. Setelah tiba waktunya bagi Mesias untuk lahir sebagai keturunan perempuan, yang terjadi pada masa Romawi berkuasa atas Yerusalem dan seluruh kawasan itu, orang pertama yang diberitahukan pada saat itu adalah Zakaria dan Elisabet, karena mereka juga akan memiliki seorang anak yang akan membuka jalan bagi kehadiran Mesias. Kepada Maria dan Yusuf juga Allah beritahukan kepada mereka, dan mereka harus menamakan Mesias yang lahir itu dengan nama Yesus. Jadi nama Yesus itu diberikan oleh Allah langsung ya, melalui malaikat Gabriel, bukan secara sepihak oleh Yusuf saja. Ya. Bahkan gembala-gembala di padang dan orang Majus yang diperkirakan dari Persia juga Tuhan beritahukan melalui tanda dari langit. Kalau memang benar orang Majus tersebut berasal dari Persia, maka saya mengagumi kesetiaan Tuhan terhadap orang Persia. Karena di waktu yang lalu, leluhur mereka, Raja Kores Agung atau Cyrus the Great, telah patuh pada perintah Allah untuk perintahkan membangun bait Allah di Yerusalem. Herodes yang mengetahui informasi raja orang Yahudi sudah lahir menjadi cemas dan khawatir. Kekuasaannya akan segera berakhir karena akan disingkirkan oleh Mesias suatu saat nanti. Sehingga dia merencanakan untuk menyingkirkan Mesias terlebih dahulu sedini mungkin sebelum semuanya menjadi terlambat. Berdasarkan informasi dari ahli Taurat, Raja Herodes memberitahukan kepada orang Majus bahwa Mesias dilahirkan di Bethlehem. Orang Majus segera ke Bethlehem mencari Mesias, dan rupanya petunjuk Herodes tentang kelahiran Mesias di Bethlehem tidak diperlukan, karena bintang berekor tanda di langit yang memimpin orang Majus dari Persia itu memimpin mereka langsung ke tempat pembaringan Mesias tersebut, dan mereka menyembahnya. Jadi rupanya kunjungan orang Majus menanyakan tentang Mesias ke Herodes hanya merupakan cara Allah untuk memberitahukan kepada Herodes dan penduduk Yerusalem dan ahli Taurat bahwa Mesias yang dijanjikan itu sudah lahir. Sayang sekali bagi orang-orang Yahudi dan ahli Taurat tidak segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari dan menemukan Mesias. Karena setelah orang Majus menyembah Mesias, mereka diperintahkan Tuhan untuk jangan kembali kepada Herodes, pulang melalui jalan lain. Sejak saat itu, Raja Herodes dan ahli Taurat kehilangan jejak
tentang Mesias. Setelah itu, Raja Herodes bersama orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat lainnya semakin kehilangan lagi karena Allah memberitahukan kepada Yusuf untuk membawa bayi itu bersama Maria untuk mengungsi ke Mesir karena Herodes hendak membunuhnya. Tepat sekali karena setelah menunggu 2 tahun, orang Majus tidak kembali memberitahukan kepada Herodes dan Herodes merasa ditipu. Dia menjadi marah dan memerintahkan membunuh anak-anak usia di bawah 2 tahun yang berada di Bethlehem. Tapi tanpa setahu dia, bayi Mesias dalam keadaan selamat sedang berada di Mesir. Saya yakin selama berada di sana, Yusuf berjalan-jalan dan menyaksikan karya leluhurnya Yusuf, anak Israel, yang telah membangun kekuatan pangan yang kuat di Mesir di waktu yang lalu. Kekuatan pangan yang kuat di Mesir itu juga lah ya berhasil membesarkan bangsa Israel 70 orang menjadi kurang lebih 2 juta jiwa setelah mereka keluar dari Mesir. Setelah Herodes meninggal dan semuanya aman, Allah memberitahukan kepada Yusuf untuk kembali ke Israel. Tetapi karena yang berkuasa di sana anak Herodes juga, maka Yusuf memilih pindah tempat tinggal dari Bethlehem ke Nazaret. Sehingga Yesus tumbuh menjadi dewasa di Nazaret dan lebih dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Dengan sendirinya jejak kelahiran Yesus di Bethlehem benar-benar lenyap. Ini menjadi alasan kenapa ahli Taurat dan orang-orang Yahudi lainnya menolak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Sebab Mesias yang tertulis dalam kitab suci dan yang mereka percayai itu akan lahir di Bethlehem. Sedangkan pada saat itu mereka mengetahui Yesus orang Nazaret, bukan orang Bethlehem. Jadi orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat yang memilih tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias bukan terjadi secara mistis, tetapi ada asal-usulnya. Kisah tentang orang Majus yang memanfaatkan kesempatan pertama untuk mencari Mesias dan menemukannya, serta ahli Taurat dan orang Yahudi lainnya yang tidak memanfaatkan kesempatan pertama untuk mencari Mesias sehingga kemudian hari mereka kehilangan jejak tentang Mesias, menjadi pelajaran besar bagi kita supaya jangan pernah menganggap remeh perayaan-perayaan agama, termasuk merayakan Natal. Karena itu kesempatan untuk menceritakan kepada anak-anak sebagai generasi penerus tentang Tuhan, biar mereka mengenal Allah dengan benar dan menjadi generasi yang takut akan Allah. Tetapi perayaan Natal akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran dalam hati saya dan kecemburuan ilahi. Karena perayaan Natal yang seharusnya menjadi momen untuk memperingati Tuhan dan menceritakan Tuhan kepada anak-anak sebagai generasi penerus, secara bertahap mulai digantikan sebagian, tidak seluruhnya, tapi sebagian digantikan dengan figur Sinterklas. Saya tidak anti Sinterklas karena dia dinyatakan sebagai orang baik, tetapi mari kita lihat, jika dahulu perayaan Natal selalu kita melihat patung bayi Yesus, boneka Yusuf, boneka Maria, itu membuat kita ingat Tuhan. Tetapi mulai digantikan saat ini dengan Sinterklas dan rusa terbangnya. Dalam film-film Sinterklas, dalam surga Sinterklas di alam sana, tidak ada Yesus Kristus, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, yang ada cuma kurcaci dan rusa terbang. Apa gunanya hiburan itu, kebaikan itu kalau tidak untuk memuliakan Allah? Silakan rayakan Sinterklas pada harinya dan jangan mau figur Sinterklas menggantikan figur Yesus. Ingat, yang menyelamatkan kita masuk ke surga adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan Sinterklas. Renungkan ulasan kritis ini dan mari kita rayakan Natal dengan benar,
untuk memperingati Tuhan dan menjadi momen terbaik untuk menceritakan Tuhan kepada anak-anak biar anak-anak mengenal Allah dengan benar. Sebagian ulasan renungan Natal ini saya gunakan buku Sumber Kisah tentang Tuhan. Dan akhir kata saya sampaikan selamat merayakan Natal dan terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya.